Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu oke ya. Oke. Gimana nih? Kemarin lomba apa aja nih teman-teman nih 17 Agustus? Siapa yang udah boleh lomba di daerahnya? Siapa? Wah, ada Lampung hadir, Mbak Septiani, Mbak Eti, Sanggata hadir, alhamdulillah. Mbak Siti M. Rifa hadir, Bagus Mita dari Padang hadir, Mbak Risti Nawati di Gorontalo. Ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu oke ya. Yuk, sambil teman-teman undang semua jaringan bawahnya untuk bisa gabung bersama kita hari ini untuk belajar bareng. Ada tamu istimewa hari ini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum untuk follow Instagram Jaringan Cantik, dan juga kalau mau Instagram saya Wulan Ramadhani JC, di follow ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya di YouTube channel kita Jaringan Cantik Official ya. Semua nanti ilmu, semua informasi akan ada di Instagram dan juga YouTube channel kita ya. Share ke jaringan bawah. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar ya. Jadi undang sebanyak-banyaknya. Ulang tunggu ini baru 51 orang, 100 orang kita baru panggil nih tamu istimewa kita hari ini. Ya. Ayo, undang lagi sebanyak-banyaknya teman-teman yang ada di jaringan teman-teman. Ayo undang lagi. Insya Allah ilmu hari ini sangat bermanfaat banget. Ya, teman-teman ya. Layaknya sebuah pisau, bahwa sebuah pisau mungkin aslinya tajam, tapi kalau tidak diasah akan menjadi tumpul. Sama juga kalau kita belajar teman-teman hari ini, kalau kita nggak terus belajar lagi, maka kita akan tumpul. Jadi harus sering-sering diasah supaya tetap tajam gitu ya. Yuk, ayo ajakin lagi ya jaringan bawahnya. Jangan lupa share ke jaringan bawah yang belum follow Instagram kita Jaringan Cantik, dan juga like, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Jaringan Cantik Official ya. Jaringan Cantik Official. Oke, ayo undang lagi sebanyak-banyaknya jaringan teman-teman. Hari ini kita mau belajar bareng bersama leader cetar, leader yang paling oke nih ya. Nah, siapa yang udah ikut lomba tuh kemarin? Siapa ikut lomba? Lomba apa? Mungkin ada lomba tarik tambang ya. Tapi kalau di sini belum ada lomba karena memang masih zona merah kita ya. Jadi dikhawatirkan menyebabkan penularan virus COVID-19. Jadi nggak ada lomba. Jadi kasihan ya di daerah sini tuh nggak ada lomba teman-teman. Oke, Amoria Stokis Pekanbaru, wah, Bang Ojan. Ada lagi Mas Indra Probolinggo, Mbak Indra apa Mas Indra ini ya, Mbak Rizka, Mbak Dewi Jayanti, Siak, wah Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, apalagi jaringannya ini nih yang kita mau undang leadernya harus diajak gitu ya. Lomba apa? Lomba melupakan mantan ya, apalagi mantan krim racik ya teman-teman ya. Oke, nah udah pada cuci muka belum nih? Jangan-jangan belum mandi nih ya, mentang-mentang lagi PSBB gitu di rumah, work from home, jadi lupa mandi. Waalaikumsalam Kang Aming ya, selamat siang. Udah 80, ayo 20 lagi, yuk kita mulai. Yuk, undang lagi sebanyak-banyaknya, share ke grup Diamond teman-teman, supaya untuk bisa hadir bergabung bersama kita. Oke teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mulai untuk acara hari ini, dan pasti insya Allah bermanfaat ilmunya buat teman-teman semua. Yaitu dengan tema, penting gak sih kegiatan offline dalam berbisnis di PT Duta Elok Persada ya, dan bagaimana mulainya untuk bisa mengawali kegiatan offline ini. Yuk kita panggil aja leader cetar kita. Siapakah di Udah Bun, masak belum mandi? Waduh, benar-benar ya.
Baulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu yaitu Mbak Novita Dewi Sartika. Seorang Halo, double Assalamualaikum job. warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Novita ini adalah stokis dari Pekanbaru juga ya. Juga seorang double diamond dari Jaringan Cantik. Masya Allah. Sehat Mbak Nov? Alhamdulillah Mbak Ulan sehat. Mbak Ulan Iya. gimana? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya di Pekanbaru? Suara aman ya? Suara jelas ya? Aman, aman. Suara Mbak Ulan jelas. Suaraku gimana Mbak Ulan? Aman? Jelas, jelas. Oke. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kita bersama Mbak Novita Dewi Sartika nih, leader yang cetar dari Pekanbaru, yang luar biasa jaringannya menyebar kayak virus ya, menyebar. Amin. Oke, Mbak Novita, hari ini kita mau belajar bareng nih Mbak Novita ya, dengan tema Hmm, penting nggak sih offline dalam bisnis PT Developer saya, ya kan? Di tengah-tengah COVID kayak gini nih biar teman-teman denger nih. Oke, nah, nah ulang awalnya nih Mbak Novita. Bismillah ya. Mbak Novita, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Novita sendiri nih ya. Kalau Wulan bisa julukin Mbak Novita adalah Mbak Novita Miss Offline. Karena Mbak Novita itu pernah 1 bulan nggak pulang-pulang ngoflainin jaringannya seluruh Indonesia tuh. Ya, Benar. pasti kebayang dong ninggalin anak gitu ya. Dan Mbak Novita ninggalin keluarga pada saat itu. Nah, kalau Mbak Novita bilang, penting nggak sih offline dalam bisnis PT Duta Persada ini, Mbak? Kalau menurut aku nih Mbak, sebenarnya pentingnya pakai banget. Pentingnya Hmm. pakai banget. Karena eh, me- kayak boom gitu ya, membesarnya jaringan aku itu karena aku melakukan offline di tahun 2016. Karena itulah offline aku besar dan sampai sekarang pun jaringanku masih bertahan di tengah kondisi yang seperti ini karena si offline tersebut. Jadi penting banget, Mbak. Oke, berarti Mbak Novita mulai offline itu sejak tahun 2016, kurang lebih 4 tahun 2016. ya Ya, offline-nya. Gabung dari tahun berapa tuh, Mbak? November 2015. Oke, berarti Mbak Novita itu kan kita awal tuh bulan Mei Juni 2015 ya. Berarti Mbak Ya, Novita dari awal-awal tuh udah mulai join ya sama benar, DPR. alhamdulillah. Oke, berarti 4 tahun offline, Masya Allah ya. Nah, kalau menurut Mbak Novita nih, kalau misalnya Mbak Novita, tapi online juga, Ulan lihat aktif juga ya, Mbak Novita ya. Maksudnya Alhamdulillah karena di kan Instagram. di awal-awal kan kita nggak ngerti yang namanya offline tuh seperti apa karena kita melihatnya semuanya online kan, Mbak. Ya jadi ya diseimbangin lah. Oke, ya pada hari ini berarti Mbak Novita online pun jalan, offline pun jalan. Maksud dari 5 tahun Benar, itu dua dua itu Mbak Novita jalanin beriring berjalan, gitu, seiring sejalan. benar. Nah, kira-kira nih kalau Mbak Novita nggak lakuin tuh offline ya, nggak ya muter-muter ibaratnya ya, kayak gangsing kemana-mana, kira-kira mungkin nggak sih jaringan Mbak Novita tuh kayak sekarang gitu? Kalau melihat kondisinya kayaknya bakal gitu-gitu aja deh, Mbak. Karena bakal gitu-gitu aja. Jadi nggak ada, kalau buat aku ya Mbak, nggak ada gregetnya kalau aku nggak ketemu secara langsung sama orang gitu. Jadi kemungkinan kalau seandainya dulu aku masih asik aja online versi aku, mungkin jaringanku nggak akan sebesar sekarang gitu Masya Mbak. Allah, berarti berefek banget ya Mbak ya. Jadi Banget, semenjak dari 2016 itu mulai offline itu ya, itu baru mulai pelan-pelan tertata tuh jaringannya. Kota mana benar. tuh yang pertama Mbak Novita datangin tuh Mbak? Paling deket Mbak Jakarta karena kan rumah mamaku kan di Jakarta. Ya udah aku cari sekitar situ gitu. Waktu itu udah stay di Pekanbaru. Udah. Aku dari Pekanbaru itu dari tahun 2014. Oke, dari tahun 2014 di Pekanbaru, berarti 2016 berarti Mbak Novita ke Jakarta dulu gitu ya, ke Jakarta dulu. Benar, Dan saya ingat banget waktu 2016 juga kita ketemu 2016. di mana itu waktu Januari itu? 2016, benar. Januari 2016, Padang Jaya. Di Padang Jaya. Iya. Benar. Sampai kaget pas bilang ini, Mbak, saya itu dari Pekanbaru. Hah? Dari Pekanbaru? Iya, Masya Allah, luar biasa. Berarti Mbak Novita ini punya tekad ya untuk sukses di Benar. bisnis ini ya. Jadi waktu itu 2015 join langsung tek 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 naiknya tuh cepat banget itu dibantu karena Mbak Novita agak nekat nih kalau udah bilang nekat Benar. gitu ya.
pokoknya datang dulu Jakarta, harus ketemu Datang dulu nih dulu. apa sih bisnis ini gitu ya kan, bisnis ini tuh apa gitu ya. Mantap ya, pertama kali ke Jakarta tuh jaringannya. Kalau untuk jaringan baru kita sendiri nih, yang emang mulai berkembang nih di kota mana aja nih Mbak? Berkembang, alhamdulillah sih sebenarnya kalau di Jawa, alhamdulillah dari ujung ke ujung ada. Alhamdulillahnya dari ujung ke ujung Jawa ada. Ya Di beberapa Allah. di Sumatera pun ada, Kalimantan pun ada, Papua pun ada, Sulawesi pun ada sebenarnya, walaupun nggak berkembang. Tapi Mbak, yang paling berkesan sama aku itu kenapa harus banget offline? Kan aku kan join November 2015, ya kan? Dan aku maksain banget waktu itu ke Depok ya Mbak, ketemu Ya. Mbak Ulan Januari 2016. Jadi aku di-push juga sama upline-ku Mbak Gina. Nah, Mbak Gina Oh. ini nge-push, ya udah kalau emang mau ke Jakarta, aku temenin di Padang Jaya gitu. Jadi karena di-push sama upline-ku juga, dan aku merasa oke, ini bisnis walaupun aku baru jalan 2 bulan, tapi kok ngeklik banget nih, udah produknya ngeklik, bisnisnya pun ngeklik. Sampai akhirnya aku seumur hidup belum pernah yang namanya naik kereta, KRL Masya ataupun kereta itu, aku nekat. Karena ngerasa dari Cakung sampai ke Depok tuh kayaknya jauh banget, Mbak. Jadi aku berangkat Allah. dari pagi, kan acara waktu itu jam 10 kalau nggak salah. Aku berangkat dari rumah itu jam 5, abis subuh langsung jalan, kan dalam pikiranku Cakung Depok itu naik kereta tuh kayaknya jauh banget. Jadi itu nekat, naik kereta sendiri subuh-subuh, turun mana sampai aku WA Mbak Ulan, inget Mbak Ulan saya mau ke Padang Jaya, naik angkotnya apa, yang mana, warnanya yang apa. Ya udah saya turun, nggak tahu jalan, udah pede aja, nggak tahu daerahnya, ya hajar aja. Ditambah penampilan saya dulu kan preman banget Mbak, jadi udahlah pede aja, udah sampai akhirnya saya nyampe di Padang Jaya itu jam 7. Sampai Mbak Ulan, aku udah sampai ya Udah Mbak. nyampe. Udah Saya nyampe. masih di rumah. Masya Allah, luar biasa, Mbak Novita. Apa tuh yang bikin Mbak Novita nekat gitu ya sampai dari Pekanbaru itu dulu belum sama Panda kan? Ya kan, masih sendiri dong Masih ke sendiri, Jakarta. Panda masih kerja di sini. Nah, kan nekat tuh ya. Apa yang Mm. membuat Mbak Novita tuh sampai nekat kayak begitu gitu kan? Ke Depok, gua harus ke Depok nih. Saya harus ke Depok gitu. Apa Karena tuh Mbak? waktu itu kan kita kan emang lagi seru-serunya online kan Mbak. Ketemu, pingin banget nih ketemu upline yang udah ngurusin aku, ya kan Mbak Gina. Ya Terus Mbak Allah. Ulan itu, zaman dulu itu Mbak Ulan tuh bener-bener istilahnya kalau member-member yang emang kelihatan belanja, kan aku belanja sama Mbak Ulan. Walaupun aku di Pekanbaru, aku belanja sama Mbak Ulan. Nah, Mbak Ulan tuh tipe orang yang teliti gitu. Oh, ini kayaknya belanjanya banyak nih di aku nih. Jadi ditandain sama Mbak Ulan. Kalau zaman-zaman awal kan karena nggak terlalu banyak. Nah, rasa, ih kok aku diperhatiin banget ya. Dan jujur Mbak, namanya dulu utang banyak ya. Pusing bayar cicilan, buat Masya hidup susah. Allah. Tapi kok, nih kok bisnis ini keuntungan selisih selisih harga produk dan harga member kok lumayan Imbang. ya, lumayan lah, jadi nggak usah pulsa, nggak usah minta sama Panda ya kan, Masya Allah. jajan-jajan dikit-dikit bisa. Nah, nggak muluk deh Mbak, ya gara-gara uang itu dulu buat buat jajan aja, buat jajan aku sama jajannya Andro. Nah, ternyata udah ada untungnya jajan ya kan, diperhatiin sama upline, diperhatiin sama Mastok, udah dari modal itu aja. Karena pas banget kan Desember kan dulu kan perusahaan tuh keluar bonus. Ya kan, aku bilang sama Panda, Panda aku mau ke Jakarta sama Andro bareng mau ke Depok, Depok. mau Nu Amorea ini gitu. Jadinya dibolehin dan akhirnya ya udahlah nekat aja. Itu persiapan dari Jakarta, dari rumah mama sampai ke Depok. Aku mikirinnya seminggu tau Mbak, karena takut nyasar. Ya pasti takut Masya karena nggak pernah. Allah. Tapi ternyata ketakutan itu cuma di sini Mbak. Setelah dijalanin Buktinya tuh aku gak ada nyampe ke ya. Depok. Ya, Heeh, nyampe buktinya ya. aku nyampe ke Depok. Depok kalau nggak salah itu terima gold atau diamond waktu itu tuh. Terima gold. Jadi Gold ya. alhamdulillah waktu itu 2 bulan itu aku udah naik gold dan langsung diserahin. Dulu LM-nya masih LM yang plastik itu, masih yang plastik ya Mbak. Dah di situ, dah kelihatan. Langsung seneng banget dengan penampilan yang preman. Kalau aku merinding nih ya Mbak.
Mbak Novita merinding deh. Aku merinding benar-benar Bener. perjalanan Mbak Novita luar biasa gitu ya. Nah, Mbak Novita tuh ya sebelum join bisnis ini nih, kalau boleh tahu Hmm? tuh apa tuh kegiatan Mbak Novita? Ibu rumah tangga doang atau Aku ibu rumah tangga doang sih Mbak. Jadi emang karena kan di pas aku merantau kan emang yang nggak tahu siapa-siapa, nggak punya saudara, ya jadi nggak kerja juga karena ngurus anak. Jadi aku ibu rumah tangga. Tapi basicku itu mengenyam pendidikan otomotif. Jadi aku tuh montir gitu loh Mbak. Jadi nggak ada hubungannya, wow. nggak ada hubungannya. Ya, ya kan? Kalau aku sekretaris, Anda montir gitu ya. Iya, bertolak belakang sekali kita ya. Iya, jadi kalau misalnya ada ban bocor ya kan, ya aki Nggak gitu bocor juga. bisa hubungin Mbak Novita gitu ya. Nah, kan montir tuh terkenal dengan ya ibaratnya kecowokan banget lah ya, ibaratnya kehidupan yang keras lah Mbak Novita ya. Itu Bener. gimana Mbak Novita ibaratnya bisa untuk beradaptasi sampai ke kita kan kecantikan gitu. Itu Mm-mm. susah nggak adaptasinya tuh Mbak? Apalagi mulai offline Adaptasi. kan? Benar, adaptasinya cuman karena the power of kepepet, Mbak. Kepepet mau bayar ini nggak ada, kepepet mau bayar itu nggak ada. Ngutang, ya kali tiap bulan ngutang kan. Udah, the power of kepepet. Jadinya semuanya bisa aja pokoknya. Bisa gitu ya, bener ya. Bisa. Berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan ya Mbak Novita ya, bahwa member itu bukan dari kemampuannya untuk bisa punya daya beli gitu ya, ibaratnya orang berada lah untuk pakai produk kita. Tapi kalau dia kepepet, butuh uang gitu kan, pasti jalan gitu ya. Kalau ngeliat Mbak Novita ya Bener, pasti ya, dengan pasti ada, dirangkul Mbak. upline gitu kan ya. Iya. Nah, terus siapa nih member pertama Mbak Novita yang akhirnya Mbak Novita punya semangat, wah aku bisa nih di Dep nih, gampang dapat membernya tuh siapa tuh? Member pertamaku itu Mbak Fatimah, karena dia tetanggaku. Ya Kenapa? namanya Ustazah kan tetangga paling deket yang dicoba dulu kan Mbak. Tapi emang nggak terlalu bisa berjalan. Awalnya jalan, karena waktu itu Mbak Ulan bantuin aku banget sampai ke Tanjung Priok. Aku ingat banget. Mbak Ya, Ulan temenin member aku, ada yang mau home demo. Dulu itu home demo tuh asing banget teman-teman. Kalau kalau sekarang home demo kata kalimat yang biasa. Tapi kalau zaman dulu home demo itu kata-kata yang asing. Cuman Mbak Ulan doang yang mau nemenin. Udah, Mbak Ulan nemenin member aku ke sama Gina ya waktu itu ya. ya Mbak Gina. Sama Mbak Gina Awal-awal. ke Tanjung Priuk. Bantuin member aku yang di Jakarta itu home demo. Sampai segitunya Mbak Ulan tuh sama upline aku bantuin aku pas di awal-awal itu teman-teman. Tapi alhamdulillah nemu kekasih yang baru yang menjadikan jaringanku saat ini besar, yaitu Mbak Ratih yang ada di Bandung Mbak gitu. Ratih Nur Hidayati ya. Ya, itu Nah, member keduaku. member kedua ya. Berarti Mbak ketemu Mbak Ratih online juga ya? Aku kenal Ratih jauh sebelum di Amo. Oh, ketemunya tuh gimana tuh pertemuan Mbak Novita? Nah, kalau dulu kan namanya kayak tadi kan nggak punya duit. Aku usaha online, Mbak, gitu. Dulunya. Jualan baju-baju bayi. Nah, ketemu Oh. masih Ibu Ratih ini. Akhirnya cocok, berlanjut sampai sekarang. Masya Allah. Nah, kalau Mbak Rati sendiri nih, kan jaringannya udah di mana-mana ya, berarti Hmm. jaringan Mbak Rati. Terus pertama kali Mbak Novita datengin Mbak Rati, terus ketemu sama dia tuh bulan apa tuh? Eh, 2016 juga, itu kalau nggak salah pas mau berangkat Bangkok. Oh, Bangkok. Mm-mm. Bangkok yang jebol banyak jaringan Mbak Novita dulu. Pada saat 2016 tuh ya, aku lagi hamil kalau nggak salah dulu. Benar. Aku boleh sedikit cerita ya Mbak. Mungkin Boleh. teman-teman di sini bisa mengambil insight apa yang aku alamin saat itu. Teman-teman mungkin boleh bayangin aku join November 2015, ya kan? Aku naik level gold di Januari 2016. 16. Dan 2 bulan berikutnya di bulan Maret 2016, PT Dep itu mengeluarkan promo Bangkok, ya, promo Bangkok. Bayangin deh teman-teman, kalau teman-teman sekarang levelnya apa? Apapun level teman-teman mungkin ngerasa yang baru silver ataupun gold, wah ada promo, kayaknya susah ya, kayaknya jauh Nggak ya, mungkin, kayaknya saya nggak nggak bakal mungkin. lolos deh, nggak mungkin. Tapi lucunya, saya ini pas Dep ngeluarin promo tersebut, ini jantung nih Mbak, rasanya duduk 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 gitu Mbak. Wah, Kok kayaknya ngeklik banget nih promoan. promo ini gitu kan.
Terus pas hari pertama itu kan promo, ingat banget Mbak, promo itu keluarnya siang-siang, jam-jam zuhur. Aku lagi posisi di Jakarta. Aku langsung nelpon suamiku, Panda, aku mau ke Bangkok. Dibalas dong sama Panda, emang punya duit? Dari Dep, dari Amo. Ya udah deh, terserah. Aku ke mamahku, mah, anakmu mau keluar negeri mah, anakmu mau keluar negeri nih. Mungkin kata mama, ayo bangun yuk, bangun yuk, bangun yuk, udah siang nih, udah siang, jangan mimpi. Nah, tapi lebih lucunya lagi Mbak, mungkin karena aku mendadak merasa ini gue harus lolos. Aku nggak dengerin nih omongan suamiku, nggak dengerin omongan mamahku yang nggak percaya sama aku. Mereka langsung ngedownin aku, nggak mungkin lah, jangan mimpi lah. Tapi aku nggak dengerin karena aku rasa oke, gue harus bisa lolos. Dan sepanjang perjalanan aku buktiin, dari pertama itu keluar promo sampai dengan promo itu aku ide-ide itu muncul Mbak. Dan disitulah pertama kali aku yang namanya bikin CFD. Jadi aku mau ikut ke CFD. Karena saat itu pas aku mau CFD, lingkungan member-member zaman dulu kan gitulah pokoknya Mbak. Ngapain sih CFD, nggak elegan di bisnis kita? Ngapain CFD, nggak bakal dapat apa-apa kamu di sana? Wah, aku makin tertantang Mbak. Itu pas di Pekanbaru, aku inget banget bulan April 2016, aku di Pekanbaru. Andro itu udah setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit, itu bener. Aku kan nggak punya duit dong Mbak. Aku nggak punya duit buat yang namanya ngelapak, ya kan? Terus aku WA Mas Inu, admin yang Baulan. Mas Inu, ada box kosong nggak di rumah? Di rumah dulu ya, masih di rumah, belum ada ruko kan? Ada Mbak, banyak. Mas, aku mau dong. Yang agak banyak kan, berapa Mbak? Terserah Mas Inu aja mau ngasihnya berapa. Dikirimin tuh Mbak sama Mas Inu box-box kosong, box-box Amo yang kosong. Terus pas udah dapat boxnya, ya udah, aku nggak punya duit. Meja dari mana? 100.000 aja nggak punya Mbak, duit kan buat beli meja. Akhirnya aku nyuruh Panda, ya udah kita akalin, kita beli peralon, kita potong-potong, kita jadiin bentuk meja. Udah jadi meja, nggak punya buat naruh atasnya. Ya udah, aku ke warung beli kardus yang agak tebel, aku bungkus kertas kado, dijadiin buat atasnya. Oh ya udah, habis itu, wah nanti kalau dengan kan udah pede nih Mbak, nanti kalau seandainya ada orang mau cuci muka, kalau kita nggak punya air repot. Ya udah, kita bawa galon, ya kan? Bawa galon. Mau bikin banner Mbak, banner, aku tuh nggak punya duit. Jadi aku cuman bikin kainnya doang. Tapi yang X-nya aku nggak beli karena nggak punya duit. Akhirnya aku minjem ke kantornya Panda, itu yang udah rusak. Jadi kita ngakal-ngakalin aja tuh. Jadi bener-bener low budget gitu Mbak. Ya kan? Udah tuh, itu sebelum subuh, aku sama Panda, sama Andro, anakku umur 1 tahun itu aku gendong sambil jualan. Naik motor Mio butut, itu udah kayak mau pulang kampung. Gara-gara aku mau ke Bangkok saat itu. Udah, setelah itu aku pajang kan Mbak, aku pajang itu box-box kosong. Terus kok mungkin kalau orang nggak pede, kok ngapain dipajang box kosong? Nggak, kalau ada yang mampir, Mbak ini apa? Dia nanya. Oh ini Nu Amorea Mbak. Kok kosong? Iya Mbak, udah habis. Kok udah habis? Iya udah habis. Apakah aku bohong? Enggak, karena sabunnya memang gak habis di aku, tapi habis di Baulan. Iya kan? Jadi kalau teman-teman emang mau sesuatu, udah nggak usah dengerin yang negatif, lakuin apa yang teman-teman mau. Nanti Allah itu bukain aja ide-ide ini, ide itu, ide ini, dikasih jalannya. Udah, akhirnya sekarang sebelum COVID ya, orang-orang semuanya ngelapak. Yang dulu-dulunya nyinyir gitu kan Mbak, akhirnya sekarang ikut ngelapak juga. Ngelapak menjadi sesuatu yang lumrah, bukan lagi sesuatu yang tabu lagi. Iya, iya betul, betul Mbak Novita. Jadi intinya jangan malu gitu ya kan. Kalau emang kita punya suatu goal gitu ya, bahwa Mbak Novita mau ke Bangkok yang buat orang, buat suami, buat orang tua, mana mungkin sih, ya kan?
halu gitu kan, ternyata Masya Benar. Allah. Terus akhirnya Mbak lolos berapa orang tuh Bang? Akhirnya aku lolos bersama level 1 aku, Mbak. Mungkin yang orang lain nggak ituin, akhirnya aku sama level 1ku si Mbak Ratih ini lolos. Kami berdua lolos bareng-bareng, kami berdua bareng-bareng naik level diamond, bareng-bareng. Sama-sama disematin diamond di Bangkok bareng-bareng juga. Masya Sampai Allah. sekarang bonusnya bareng-bareng juga, Mbak. Masya Allah, luar biasa. Plus buat Mbak Novita ya, Alhamdulillah. perjuangan luar biasa. Bawa batik setir dari montir, terus ke bidang kecantikan, terus ya ide-idenya sih emang Mbak Novita ini termasuk idenya tuh banyak ya. Kalau Ola bilang bisa kreativitasnya tinggi gitu ya. Ketika orang lain belum mikir, dia udah mikir, Bun kita harus gini deh Bun, Mbak kita harus gini 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 gini. Jadi kalau Mbak kita banyak-banyak masukan-masukan gitu luar biasa. Kejaringannya pasti begitu juga ya Mbak. Amin, amin insya Allah. Keren ya. Nah, terus balik lagi nih Mbak ke offline. Bahwa offline itu kata Mbak Novita penting gitu ya. Penting. Nah, kota-kota mana aja nih yang udah mulai offline tuh Mbak, dari Mbak temuin Mbak Rati, akhirnya berkembang juga kota A, B, C gitu ya di offline. Itu mana aja nih jaringan Mbak? Bandung. Di Bandung. Tangerang bareng sama Mbak Ina jaringanku. Lalu ada di Cirebon. Cirebon itu dia kadang ada yang ke Teh Risa, ada yang ke Mbak Gita, ya kan? Maju lagi dikit ada Jogja, Jogja bareng sama Mbak Utami, ya kan? Yang ada di Kudus bareng sama Mami Alfi, yang ke Jepara dikit bareng sama Mbak Yanti. Maju dikit lagi yang di daerah Surabaya bareng sama Mbak Dita. Ya, yang di apa namanya? Sidoarjo bareng sama Dita juga. Yang di Malang dan sekitarnya, di Lawang itu sama Mbak Aprin dibantu di handle. Kalau yang di Pekanbaru sama aku, Pekanbaru Sumbar sama aku, yang di Lampung dibantu sama Mbak Febri, yang di Kalimantan di Kalimantan tuh ada yang dibantu sama Mbak Helda, ya sama Mbak Eti juga, yang di Makassar dibantu sama Mbak Bunga, yang di Jayapura dibantu sama Mbak Hajrah. Mbak Hajrah. Wah, jadi banyak banget. Berarti Mbak Novita itu membantu omset para mobile stokis juga. Alhamdulillah ya Mbak Novita ya. Alhamdulillah. Jadi nggak ditarik semua ke Pekanbaru. Ordernya sama Mbak Novita aja. Bahwa Mbak Novita juga berat Mbak di ongkir. Masa aku pengen ongkir? Luar biasa gitu ya. Oke, ini kan kalau kalian lihat nih ya, Mbak Novita adalah bahwa omsetnya jalan gitu ya, bonusnya itu seimbang ya dengan apa yang dilakukannya gitu kan, sesuai dengan pergerakannya gitu kan. Terus dengan melakukan offline kayak gitu sampai sebulan ya Mbak, waktu tahun 2019 ya, masalah ya? Ya, 2019. Mbak nggak pulang kan? Muter kan? Bawa mobil, sampai tuh mobilnya mau teriak-teriak kan? Benar. Capean tuh. Nah, apa sih yang Mbak Novita rasain dengan Mbak Novita kunjungin tuh ya? Padahal itu kan bukan level satunya Mbak Novita. Ada yang level 2, 3 gitu. Mbak Novita datangnya tuh apa yang Mbak rasain? Yang pertama, kan kayak yang Mbak Beh ajarin kan Mbak, jiwanya bisnis kita ini kan ketemuan, ya kan? Mbak Beh aja ngajarin BS, OPP, dan segala training, ya kan Mbak? Mbak Beh tuh ngajarin itu. Nah, karena saya melakukan apa yang Mbak Beh ajarkan dan yang Mbak Ulan contohkan sama aku, terus pas aku ketemu, kan biasanya kita chat doang nih. Ya udah chat hahihi. Pas ketemu, kok aku bisa ngerasain, oh ini Mbak yang kemarin curhat sedih sama aku. Oh ini Mbak yang kemarin curhat bahagia sama aku. Ternyata rasanya nyampe di aku dan nyampe di orang tersebut. Gitu loh Mbak. Jadi kalau ketemu tuh saya bisa megang tangannya, saya bisa meluk badannya. Saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin kalau seandainya di online atau chat, mereka nggak bisa ngutarain ke saya, gitu kan? Mungkin terlalu panjang, terlalu segen, kayaknya nggak cocok kalau ini di telepon. Tapi kalau ketemu langsung, udah lepas gitu loh Mbak semuanya. Jadi kalau gini deh Mbak, sekarang kan kita online aja nih. Omset ngebantuin nggak? Betul, betul Mbak Novita ya. Padahal kita udah online gila-gilaan ya nggak? Online udah gila-gilaan, nggak berhenti. Minggu gitu ya. Masih kalah sama yang kita offline per kota masing-masing stokis Mbak.
itu atau per masing-masing leader tanpa tanpa stokis pun itu dampaknya beda banget. Betul, Mbak Novita. Iya, Mbak Novita ngerasain ya bahwa 5 bulan Banget. nih Mbak nih, kita Hmm, online begini nih Mbak. Dari Maret tuh saya iya, pulang ke Jogja, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus udah mau 6 bulan nih Mbak. Kita ngabisin hmm, waktu online di 2020 ini. Bener-bener buat Ulan tuh sendiri, pertama nyawanya nggak ada, bener nggak sih Mbak Nov? bener. Nyawanya sepi banget, Mbak. Kayak kayak ngawang gitu, Mbak. Nggak ada napakan kaki nih. Iya betul-betul. Padahal udah maksimal Zoom waktu dulu kita Zoom 1 minggu 2 kali, hampir setiap Bener. hari ya malah ya. Hampir tiap hari. Malah stokis kan juga ngadain soalnya kan ya, Mbak. Ya, betul. Tapi efeknya itu kurang dahsyat ya Mbak Novita ya. Ya emang harus Banget. diakuin bahwa offline itu ibaratnya bener-bener nadinya bisnis ini ya Mbak Bener. Novita ya. Bener. Nah, terus menurut Mbak Novita nih ya, menurut Mbak Novita Hmm, sendiri, sekarang kita masih ada yang zona merah, zona kuning, zona hijau, bahkan ada zona hmm, hitam. Zona hitam ya. bener. Nah, cara mensiasatinya nih Mbak, kalau Mbak Novita bilang ini adalah Hmm, offline ini adalah nadinya nih. Kalau di online doang itu kurang, kalau Ulan bilang kurang hmm, ngangkat, kurang nonjok lah bener. ya ibaratnya. Kalau makan tuh cuman satu suap gitu. Nah, ini gimana ya mensiasatinya nih Mbak nih, supaya Nah, offline ini bisa jalan di tengah-tengah era pandemi kayak begini. waktu kita rajin rutin gitu ya tiap minggu ngadain OPP, BS, OPP, BS diselingin sama training, orang-orang pada bosan. Ah, itu lagi, itu lagi. Tapi sekarang Mbak, kapan nih acara nih? Kapan nih acara nih? Mereka yang nagih kan, Mbak. Aku juga Betul. kangen mah kayak gini-gini gitu. Tapi ya udah kita menyesuaikan aja dengan kondisi yang ada. Kalau yang bisa ketemu satu dua orang, udah deh jalan aja. Satu dua orang, cuci tangan dulu, pakai masker, udah gitu aja. Nggak usah yang ya, kita boleh takut sama pandemi ini, sama virus ini. Tapi ya udah kita hajar aja. Karena Mbak Ulan kayak di grup Stokis selalu bilang, mungkin saat yang kita usahain di tempat yang kemarin nih, nggak ada hasilnya. Tapi ternyata didatengin rezekinya dari tempat yang kita belum pernah mungkin. Jadi Mm-mm. teman-teman tetap usaha aja, jangan berhenti. Karena kemarin pas belajar itu, dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan. Berarti kalau teman-teman nggak bergerak, berarti nggak ada keberkahan. Mungkin aku juga nggak tahu. Jadi teman-teman bergerak aja. Yang masih bisa ketemu satu-satu, ya satu-satu aja dulu temuin. Yang masih bisa dua, bertiga, berempat, berlima, udah temu. Oke, cek sinyal Ulan kedengeran ya, teman-teman ya. Kedengeran? Coba teman-teman komen dong. Ya, alhamdulillah ya. Oke, jadi Mbak Novita, kita mulai dulu nih ya membangun silaturahmi, mulai dari yang sedikit dulu, kalau bisa sih ya satu-satu dulu nggak apa-apa ya. Kita mulai lagi silaturahmi. Ya, tunggu, sabar ya. Macet-macet. Cek-cek, Mbak Novita. Bagus. Mbak Novita, Sekarang sekarang udah bagus, Mbak. udah? Udah? Udah. Oke. Oke, jadi mulai dari satu orang dulu nih ya, menurut Mbak Novita satu orang gitu ya.
Jadi kita udah mulai offline temuin satu persatu. Karena memang Mbak, jujur ya, dengan online aja itu kurang ya. Kurang untuk bisa mendongkrak GPV, mendongkrak untuk kita lolos tour gitu ya, Mbak Novita ya. Ya, Benar. Mbak Novita aja mungkin sama zonanya zona merah. Benar. Siapa sih yang nggak takut sama COVID? Pasti semua nggak mau dong, maunya sehat. Cuman kita ibaratnya udahlah, kita harus mau nggak mau berdampingan dengan si COVID ini. Mau nggak mau kita harus bersahabatan gitu kan ya. Karena kalau bilang kapan sih berakhirnya COVID? Coba, siapa yang bisa jawab berakhirnya COVID kapan? Mungkin nggak ada yang bisa jawab gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau lockdown terus di rumah juga bisa sih. Cuman kan kita juga perlu kebutuhan kita terus berjalan ya Mbak Novita ya kan? Nggak berhenti gitu kan. Makan tetap makan gitu kan. Bayaran sekolah cicilan anak tetap jalan. Iya, cicilan tetap jalan. Terus untuk bayaran anak-anak apalagi kan? Iya kan, oke lah ibaratnya sekolah negeri. Tapi kan sekarang daring butuh Zoom. wifi. Benar. Ya kan? Pakai Zoom gitu kan. Nah itu kan perlu pulsa gitu kan, perlu kuota gitu ya. Jadi ya bener-bener lah, mau nggak mau nih kita harus mulai bergerak nih ya kan. Terus nggak mungkin juga lockdown kita nggak pakai produknya kan, Mbak Novita, paling nggak tetap pakai produknya gitu kan secara intens gitu kan. Ya. Nah, jangan lepas dari produk kita juga, tetap pakai gitu ya Mbak Nov. Oke, Mbak Novita. Ya. Nah, jadi Mbak, kalau misalnya menurut Mbak Novita nih, ketika kita mulai offline, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang persiapan pertama, teman-teman harus bawa produk. Produknya gimana Mbak? Saya nggak punya ini. Pertama, bawalah produk yang teman-teman pakai. Ya, yang teman-teman pakai di rumah. Biar mereka juga bisa pakai langsung. Dan kalau memberku yang ada di Dumai waktu itu namanya Mbak Nurtia, timnya mereka menerapkan the power of nyetok. The power of nyetok. Nggak perlu banyak, 1 box aja cukup. Untuk apa? Biar kitanya juga tergerak. Wah, saya masih punya produk nih. Belum muter nih. Saya harus muter ini produk, biar ada produk lagi yang baru. Jadi merasa terpacu karena produk yang di tangan masih ada. Jadi begitu orang yang mau langsung ada. Lalu yang kedua, jangan lupa bawa starter kit. Dah, itu aja kalau aku Mbak. Nggak perlu repot mesti bawa laptop, kan? Berarti teman-teman ini harus punya stok cadangan. Benar, ya kan? Kan punya bonus tuh. Jadi jangan dihabisin. Paling nggak punya 1 box aja ya, jimat gitu ya. Buat kalau orang nanya, mana Mbak sabunnya, kita ada real gitu ya barangnya, barang kita ya. Insya Allah ya. Jadi itu yang kita kalau misalnya mau demo, mau apa, kita punya modal lah. Starter kit juga harus punya gitu ya Mbak. Benar. Oke. Jadi mensiasatinya cari orang yang mau nerima kita nih Mbak Novita ya. Mau nerima kita dalam kondisi seperti ini mungkin ya. Walaupun kalau Mbak Novita sendiri, penting mana nih? Membangunkan member tidur atau Mbak Novita cari member baru? Kalau aku Mbak tergantung. Member tidurnya karena apa dulu? Kan member tidur, alasan tidur itu banyak. Kalau karena tidur, Mbak, zaman sekarang mah susah, ya kan? Oke, kalau di alasannya susah, berarti emang dari dirinya yang nggak mau. Tapi kalau karena tidur, Mbak, aku udah usaha kok, aku udah tetap offline, aku tetap ketemu orang, udah ini, tapi kayaknya aku nggak laku. Nah, yang tidur kayak gini karena alasan yang dia udah usaha tapi nggak ada hasil, tetap aku rangkul. Mungkin sekian persen gitu Mbak. Dibandingkan aku harus mencari baru yang harus aku olah dari awal. Jadi tergantung membernya Mbak kalau aku. Oke, jadi pada saat pandemi kayak begini, kita sama nih, aku juga lebih prepare ke member yang emang tetap mau jalan ya, tapi emang dia ibaratnya perkembangannya pelan-pelan gitu ya, daripada cari member baru ya Mbak ya. Karena emang nyari member baru tuh emang sangat butuh perjuangan keras pada kondisi saat ini. Oke, ini Mbak Novita nih. Siapa aja nih orang-orang yang udah bantu Mbak Novita sampai detik sekarang ini? Yang pertama, yang pasti mamaku, karena orang tuaku tinggal mamaku aja nih. Mamaku walaupun sama aku beranteman terus tiap hari,
Tapi alhamdulillahnya mama selalu dukung apa yang aku lakuin. Insya Allah Alhamdulillah. kata mama ridho tiap sholat mama doain. Yang kedua ya Alhamdulillah. suamiku. Karena kalau suamiku nggak ridho aku ngelakuin apa juga nggak akan jadi apa-apa kan Mbak. Dan ya, Masya akhirnya ya Allah. suamiku mendukung aku sampai akhirnya dia resign demi fokus di sini kita bareng-bareng buat bantu orang lain. Masya Allah. Ya kan? Yang ketiga itu anakku Mbak. Anakku walaupun aku sama anakku berantem terus tiap hari, tapi anakku alhamdulillah solid banget. Tahu aja kalau bundanya mau kerja. Masya Lalu yang Allah. keempat, ya itu ya tim-tim dari Jarsan ini, Mbak Ulan, terus ada Mbak Sarah, Mbak Gina sebagai upline-ku, dan seluruh jaringanku dimanapun mereka berada, kami ini alhamdulillah saling support. Ada masalah apa saling Alhamdulillah. menghandle. Dan alhamdulillahnya Mbak, mereka ini mandiri. Jadi masalah yang masih bisa mereka handle, nggak sampai ke aku. Ya mungkin kadang ada yang beberapa langsung ke Baulan, ya kan, mungkin ke stokisnya, Masya ya wajar lah. Allah. Itu yang Oke. mereka yang selalu bantu Mereka yang aku Mbak. support ya. Mereka Mereka yang support. support ya. Alhamdulillah ya Mbak Novita ya. Sampai Mbak Novita dalam kondisi sekarang ini. Berarti Panda Benar. itu ya. Panda itu dukungnya bener-bener pol-polan ya. Sampai istrinya Wow, sampai betul banget. seperti pol-polannya. Sampai resign ya. Sampai Sama resign Risa. jadi bantu ya. Masya Allah. Nah, Mbak Novita Alhamdulillah. nih, closing statement nih buat teman-teman untuk menyemangati teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ada di luar negeri nih Mbak nih lagi nonton nih hari ini nih, banyak ada dari Taiwan dan lain-lain. Mbak Mantap. Novita kasih semangat untuk offline mereka atau untuk semangatin dalam kondisi seperti ini harus apa Mbak? Oke. Teman-teman yang mungkin lagi nonton live ini atau nanti yang akan nonton di YouTube-nya Jarcan Official, teman-teman yakin kondisi ini mungkin memang sulit, tapi bukan berarti nggak ada jalan. Karena setiap ada kemauan, Allah pasti bukain jalan untuk teman-teman. Jadi semua tergantung maunya teman-teman. Kalau emang mau sukses di AMO, sukses di DEP, ayo. Karena pasti kita akan saling bantu. Ya, jadi semua tergantung kemauan teman-teman. Kalau udah mau, jangan ada kata tapi. Karena kalau mau ada kata tapi, itu nggak akan terjadi. Dan teman-teman yang udah bisa offline, ayo offline. Jangan sampai keenakan yang namanya di rumah sambil online. Gak akan besar jaringan teman-teman kalau cuma online doang. Jiwanya bisnis kita itu offline. Ketemu orang kita happy, ngelihat senyum orang kita happy, lihat orang bahagia, sukses, kita happy. Dibandingkan cuma bisa lihat lewat foto. Mereka bahagia, kita bisa peluk. Mereka sedih, bisa kita peluk juga. Dari situlah jalinan kasih kita antara kita dan member kita dengan jaringan kita terhadap Mbak Ulan, kita terhadap Mobstocknya teman-teman, di kotanya teman-teman, itu terjalin. Jadi teman-teman tetap semangat. Ya, jangan menyerah. Kalau udah mau, ayo, maunya mau beneran. Jangan mau bohong-bohongan. Maunya harus beneran. Dan jangan lupa, selalu ngingetin, karena Allah. Aku juga lagi belajar. Oke, melakukan semua ini karena Allah ya Mbak Novita ya. Jadi kalau menurut Mbak Novita adalah, kalau tadi saya bisa simpulkan bahwa offline itu benar-benar menjadi urat nadinya bisnis ini. Ketika kegiatan offline itu nggak terjadi, mungkin secara jaringan Mbak Novita, jaringan Wulan pun, Wulan merasa kita nggak akan bisa sebesar ini gitu ya Mbak Novita ya. Bahwa pertemuan itu adalah segala-galanya. Jadi mulai hari ini kita benerin lagi silaturahmi, bahwa katanya kan silaturahmi itu ya kalau dalam Al-Quran membuka pintu rezeki, memperpanjang umur gitu ya, insya Allah ya. Nah yang belum mulai aktivitas, coba pelan-pelan deh ya. Kalau dibilang COVID ini kapan berlalu, kan kita nggak tahu nih kapan berlalu. Mau nggak mau kita harus terbiasa berdampingan, berbisnis bersama COVID-19 ini gitu Mbak Novita. Ya insya Allah kalau kita mulai dari udah bergerak lagi satu persatu dalam kota dulu ya, baru mungkin mulai keluar kota yang udah membuka diri luar kotanya bisa untuk kita datang, insya Allah kita datengin, insya Allah ya pelan-pelan apa yang teman-teman inginkan, goal teman-teman akan menjadi terwujud gitu kan, terwujud ya Mbak Novita ya, bukan hanya sekedar mimpi-mimpi doang, maunya ini mau itu mau ini mau itu, tapi nggak ada realisasinya untuk
usahanya nggak ada gitu. Jadi Benar. hari ini setelah dengerin Mbak Novita, yuk kita sama-sama bergerak lagi, mulai offline lagi, karena offline itu luar biasa. Kita bangun silaturahmi lagi, kita bangun komunikasi yang baik lagi Sinyalku yang bersama jaringan kita. Jangan sampai bonus yang kita dapatkan, kan kita selalu berdoa ya, kita mau bonus yang berkah gitu ya, mau rezeki yang berkah. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar apa yang kita dapatkan disesuaikan dengan apa yang kita usahakan gitu ya. Jangan sampai penghasilannya lebih besar, usahanya nggak ada. Toh semuanya apa yang kita dapatkan di dunia ini ya, itu akan ada pertanggungjawabannya gitu Mbak Novita ya. Betul ya? benar. Oke, Benar. terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sharing bersama Mbak Novita hari ini. Mohon maaf lahir batin, jangan lupa ya teman-teman sharing ke jaringan bawahnya untuk ikutin IG Jaringan Cantik dan juga like, comment, subscribe YouTube channel Jaringan Cantik Official. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin Mbak Novita. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Luar biasa hari ini. Semoga menjadi semangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ketemu teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Insya Allah menjadi pahala buat teman-teman semua. Jaringannya makin bertambah berkembang. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin.